Seharian itulah Pak Tony dan juga beberapa warga harap-harap cemas tuh Wak, menanti kepulangan Danum ke rumahnya. Tapi sayangnya hari itu Danum juga tidak kembali ke rumah. Akhirnya betul malam harinya Pak Sanja, bapaknya Wawa ini pun mengajak para warga untuk mencari Danum lagi. Dan sama seperti malam sebelumnya, sejak jam 7 malam, warga kembali lagi menabuh gong, dong, 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 dan menyusuri jalan-jalan setapak yang ada di hutan belakang itu. Tapi lagi-lagi pencarian hari itu juga belum menemui titik terang, Wak. Dan yang membuat warga tiba-tiba semakin khawatir adalah ketika entah kenapa gong yang sedari tadi mereka tabuh untuk mencari Danum pecah, Wak. Pecah. Loh, kenapa khawatir Nadia? Emang kenapa kalau pecah? Jadi nih Wak ya, kata Nindi, menurut mitos di sana, apabila gong yang ditabuh untuk mencari anak ini pecah, artinya sang anak yang sedang dicari ini sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tahan dulu, belum. Nah, melihat beberapa warga yang terlihat cemas gegara gong itu pecah, Wak, Pak Sanja pun mencoba menenangkan mereka. Ya sudah, bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita pulang saja dulu. Besok kita cari lagi ya, Pak ya. Nanti saya akan bantu meminta bantuan polisi dan juga tim SAR untuk mencari Danum, kata Pak Sanja kan. Dan keputusan itu pun diambil karena memang mereka sendiri pun udah mentok kali, Wak, dalam mencari si Danum. Udah tiap tapak dicari sama warga waktu itu, Nadia nggak juga ketemu Danumnya ada di mana. Dan selain itu, Danum nih hilang sudah melebihi 24 jam sehingga polisi juga harus dilibatkan lah kan dalam pencarian itu. Nah, singkat cerita warga pun bubar nih, balik lagi ke rumah masing-masing. Nah, tapi Wak, pada saat mau pulang ini, pada saat Pak Sanja nih mau pulang, tiba-tiba aja Pak Sanja nih dicegat sama dua warga lainnya, dua bapak-bapak lainnya. Kita panggil aja lah namanya Pak, satu Pak Edo, satu Pak Ampong ya. Nah, bapak berdua ini tiba-tiba menghentikan langkah Pak Sanja. Dia bilang, Pak Sanja bentar sini lu, jangan pulang dulu, ayolah ikut kami dulu yuk, kita cari Danum, kata mereka berdua. Lah mau cari di mana lagi Pak, udahlah besok aja sama-sama polisi dan tim SAR. Memang gak usah ramai-ramai Pak, cuman kita bertiga aja yang nyari yuk. Kita mau cari Danum lewat jalur gaib Pak, kata si bapak berdua ini. Jalur gaib apa nih maksudnya? Nah, disitulah Wak mereka menyampaikan keinginan mereka untuk mencari keberadaan Danum dengan bermain jelangkung. Karena sejak kejadian gong pecah tadi tuh, mereka berdua ini, bapak berdua ini jadi merasa penasaran, apakah Danum masih hidup atau memang udah tiada. Intinya permainan jelangkung yang mereka ambil itu bertujuan untuk membuktikan mitos gong yang selama ini beredar. Yang bilang kalau gong pecah berarti orang yang dicari itu udah nggak ada. Ini mereka mau membuktikan itu lewat jelangkung. Nah, mendengar ajakan itu awalnya Pak Sanja ini nggak mau ikut-ikutan, Wak. Tapi gegara, boleh kita coba juga, dia agak penasaran juga kan Pak Sanja ini. Akhirnya dia pun mengiyakan ajakannya Pak Ampong sama Pak Edo tadi. Dah lah, singkat cerita mereka bertiga nih Wak, mulailah itu kan duduk berkeliling di bawah pohon besar yang memang tidak jauh dari area hutan tuh. Ada Pak Edo, Pak Sanja sama Pak Ampong. Tidak lama kemudian memang udah niat kali Pak Ampong udah dibawa dari rumah. Pak Ampong pun